Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu generasi muda, yaitu Kak Dinda. Kak Dinda, saya akan mewawancari Kak Dinda tentang wawasan bela negara Indonesia. Apakah Kak Dinda bersedia? Ya, bersedia. Ya, baik. Kalau begitu sebelumnya silahkan Kak Dinda perkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Nurul Islam. Saya sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan keperawatan. Kalau gitu kita mulai saja ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Kak Dinda tentang bangsa Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, bangsa Indonesia itu masih negara yang berkembang gitu, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lainnya pun. Jadi butuh proses yang sangat panjang untuk menuju negara yang sangat maju. Juga butuh kerjasama antara masyarakat juga pemerintahnya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Mbak Dinda tentang bela negara? Tentang bela negara di negara Indonesia? Ya. Kalau tentang bela negara, kalau menurut saya mungkin bela negara itu salah satu niat ataupun juga usaha kita untuk menjaga negara kita sendiri dan juga menjaga nama baik negara kita. Kalau begitu, pertanyaan yang ketiga, kegiatan apa saja sih sebagai salah satu bentuk bela negara yang biasa Mbak Dinda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya melewati berhubungan baik dengan masyarakat gitu. Seperti misalnya kita bergotong royong dengan masyarakat lainnya ataupun ikut serta dalam kehidupan sosial yang baik gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Sekarang kan sedang maraknya isu COVID-19 ya. Nah, bagaimana pendapat Kak Dinda tentang dampak COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari? Negatifnya mungkin dilihat dari generasi muda kami, kebanyakan banyak yang pengangguran gitu. Misalkan harusnya kan usia kami itu harus produktif, tapi kami terbatas dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kebanyakan dilihat dari aktivitas generasi muda sekarang, kebanyakannya malah nongkrong, malah main game gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dinda atas waktunya. Sekian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari sini ingin mewawancari Bapak ya. Yang pertama mungkin tentang pendapat Bapak tentang bangsa Indonesia. Itu seperti apa? Kalau saya bangsa Indonesia itu bangsa yang paling baik, paling kalau kita bilang bangsa Indonesia itu bangsa pluralis lah. Nah, bangsa yang bisa bergabung semua agama, suku, agama, kita udah bermacam-macam. Bangsa Indonesia bangsa kaya. Cuman kekayaan kita belum digali oleh para pejabat kita, oleh yang lain. Kemudian selanjutnya menurut Bapak Nah, kalau bela negara sebenarnya bagaimana kita sebenarnya? Bela negara itu bermacam-macam. Kalau menurut saya, kalau namanya bela negara, satu, kita mengamalkan Pancasila. Kita sebagai warga negara bagaimana sama negara kita? Semua warga sebenarnya wajib bela negara. Mau Indonesia, mau negara lain, negara manapun sama bela negara itu. Malah di negara luar kan bela negara itu masuk militer, diwajibkan. Nah, kita juga sebenarnya harus, cuman kan kebanyakan negara kita ini udah kebanyakan Indonesia ini udah kebanyakan warga negaranya. Jadi kalau menampung bela negara nggak mungkin untuk jadi tentara. Nah itu, jadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami apa arti bela negara. selanjutnya ya Pak. Contoh bela negara paling gampang kok sebenarnya. Kita mengamalkan Pancasila dan undang-undang. Kita mengerti apa artinya kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, bukan masalah PBB, PPM, itu enggak. Itu cuma sekadar mengetahui aja. Oh, bela negara tuh ini. Itu kedisiplinan sebenarnya. Bela negara yang penting itu bukan masalah. Kita mengerti sebagai warga negara Indonesia. Nah, kebetulan gini ya Pak, sekarang itu kita itu kan mungkin udah hampir 1 tahun lebih
apa ya masa pandemi gitu. Nah, kira-kira dampak yang dirasakan kita itu lagi seperti apa? Kalau menurut saya masalah pandemi sebenarnya itu namanya penyakit itu musibah, bukan aib sebenarnya. Itu udah datang dari Allah atau perbuatan manusia, kita nggak tahu. Cuman kita anggap itu musibah. Tapi saya minta tolong sama warga, sama teman-teman siapapun, tolonglah supaya kita melaksanakan protokol kesehatan yang utama. 5M itu yang utama, karena itu yang utama. Jadi harus kita laksanakan, apapun itu hasilnya bermanfaat juga ke kita. Satu, kita tiap hari cuci tangan, ada apa cuci tangan. Tiap hari kita pakai masker. Tiap hari kita kalau ada kerumunan mungkin agak minder. Mungkin maaf bahasanya minder itu bisa juga badan kita belum mandi atau apa, ada manfaat juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Junita. Pada saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya yang akan saya wawancarai mengenai wawasan kebangsaan, aksi bela negara dan juga isu-isu terkini. Mungkin Ibu bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, kemudian Ibu bekerja di mana saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Agustini. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SDN 1 Raja Mandala Kulon. Ya, Ibu sudah PNS ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin pada saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana pandangan Ibu sendiri mengenai bangsa Indonesia ini? Menurut saya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk ya, yang terdiri dari berbagai bahasa, suku bangsa, ras, dan juga agama. Kemajemukan ini tentu saja terjadi karena ikatan, yaitu sebuah bangsa yang utuh dan berdaulat. Ya, banyak hal ya Bu ya yang bisa kita lakukan terhadap negeri ini. Salah satunya mungkin dengan aksi bela negara. Nah, menurut Ibu aksi bela negara itu apa dan mungkin contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Menurut saya bela negara itu yaitu sikap atau perilaku, tentu saja sikap perilaku mencintai terhadap negara Indonesia. Contohnya ya, bela negara itu contohnya bisa secara non fisik ataupun secara fisik. Contoh yang secara fisik, contohnya kita ikut membela negara dari serangan-serangan yang dapat membahayakan negara seperti ikut kemiliteran ya, atau juga secara non fisik seperti pekerjaan kita, mungkin Ibu Asti Junita sekarang sudah menjadi guru, itu juga bisa dijadikan contoh non fisik. Kita bisa menjadi guru yang teladan atau profesional untuk memajukan pendidikan Indonesia. Ya, mungkin saat ini kita sebagai guru tentunya ya Bu ya, kebetulan sama-sama profesinya guru. Mungkin dampak yang paling dirasakan saat ini yaitu mungkin dampak dari COVID-19. Menurut Ibu sendiri dampak apa sih Bu yang paling Ibu rasakan betul-betul selama mungkin di instansi Ibu di sini ataupun di lingkungan Ibu sendiri? Menurut saya COVID-19 ini berdampak sangat besar sekali, terutama terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Karena melalui dampak ini kurikulum tidak bisa diberikan secara utuh, yaitu tidak bisa diberikannya semua instrumen kurikulum karena masa pandemi COVID ini tentu saja itu menghambat pertumbuhan pendidikan Indonesia saat ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kemudian juga pembelajaran tatap muka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu. Dengan Bapak? Bapak Haji Asep Handianto, Ketua RT 07 RW 15 Kelurahan Purwakarta. Ya, maksud kedatangan kami mewawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara selaku Ketua RT di warga setempat. Ya. Yang pertama, menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang negara kita, negara Indonesia? Untuk pendapat saya untuk tentang negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keindahan alam, suku bangsa budaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara, begitu. Ya. Yang kedua, menurut Bapak, bagaimana sikap perilaku bela negara? Menurut Bapak apa itu bela negara? Menurut saya untuk artinya bela negara bisa
diartikan tekad yang kuat, penuh semangat nasionalis untuk membela negara dari segala ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Ya, berarti sikap kita ya Pak untuk Ya. selalu menjadi warga negara yang baik untuk selalu membela negara kita. Begitu Bu. Ya. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia untuk bela negara selaku Bapak selaku Ketua RT? Memberikan pengarahan kepada warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pengambilan keputusan, selalu dilakukan secara bermusyawarah. Yang keempat, menurut Bapak apa dampak dari COVID-19 sekarang ini ya Pak, khususnya di warga setempat? Dampak COVID untuk di masyarakat sekarang ini, terutama di dunia, untuk di Indonesia gitu. Semenjak COVID, saat akan melaksanakan rapat rutin PRT-an menjadi kendala karena harus menghindari kerumunan sehingga mendapat masyarakat. Saat ini saya lakukan melalui grup WA dan kegiatan-kegiatannya untuk biasa rutin per bulan, tiap minggu kegiatan kemasyarakatan di Permata ini kan seperti ada pengajian gerbang surga, ada pengestu, ada misalkan pengajian sorenya ibu-ibu, kegiatan ceramah setiap malam Jumat dilakukan secara virtual. Berarti memanfaatkan teknologi ya Pak? Ya, memanfaatkan teknologi Untuk menghindari kerumunan ya Pak? Iya, ya begitu Bu. Ya, terima kasih untuk Bapak selaku Ketua RT dan warga tempat. Ya. Wawancara cukup sekian ya Pak. Iya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 narasumber mengenai bangsa Indonesia, bela negara, contoh aksi bela negara, dan dampak COVID-19, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, kaya keindahan alam, suku, bangsa, bahasa, budaya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara. Bela negara adalah tekad kuat dan perilaku penuh semangat nasionalisme dan cinta tanah air untuk membela negara dari segala ancaman. Bela negara harus dimiliki oleh semua warga negara. Contoh bela negara dilakukan melalui perilaku mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh bela negara bisa dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dilakukan dengan ikut latihan kemiliteran. Secara non-fisik, profesional dalam pekerjaan, senantiasa menerapkan protokol kesehatan, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Dampak COVID-19 dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Setiap masyarakat merasakan segala aktivitasnya dibatasi. Dalam dunia pendidikan, kurikulum pendidikan tidak dapat dilakukan secara utuh, sehingga menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Dalam kegiatan kemasyarakatan, pelaksanaan rapat rutin RT terkendala, dilakukan melalui grup WhatsApp. Beberapa kegiatan warga masyarakat ditiadakan. Demikian tadi hasil kesimpulan dari wawancara yang